Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lur, karena lama sekali nggak ngonten ya. Dikarenakan memang kendala pekerjaan yang sangat-sangat sibuk dan nggak bisa ditinggalkan. Terutama untuk servisan daymaker, jadi saya utamakan dulu untuk servisan agar segera terkondisikan. Baru saya kerjakan pekerjaan yang lain. Jadi maklum saja lur. Oke, untuk konten kali ini sedikit berbeda lur. Ini bukan daymaker ya, melainkan lampu Vario F1 yang sebenarnya ini request dari salah satu teman kita, minta dibuatkan tutorial untuk servis lampu Vario seperti ini mulai dari awal sampai akhir ya lur. Jadi sebenarnya sudah sering saya dapat servisan seperti ini, cuman belum sempat saya tutorialkan. Karena memang ya itu tadi kendala servisan banyak sekali, jadi yang saya utamakan servisannya dulu. Oke, ini Vario F1 110 ya. Mati jarak jauhnya lur sebenarnya ini lur. Jadi yang sering saya jumpai itu mati total, tapi untuk kali ini mati jarak jauh. Untuk cara bukanya yang pertama itu alat pakai blower lur. Ya, yang ini alatnya khusus pakai blower, jadi bukan pakai korek. Kemudian alat penjongkelnya masih sama, dan ini pakai tang snap ring ya untuk sebagai perenggang. Saya gunakan sebagai perenggang. Kemudian alat yang lainnya seperti obeng atau solder pasti menggunakan ya, pasti pakai ya. Oke, langkah yang pertama yaitu yang dipanaskan pakai blower. Jadi bukan pakai api lur, ini pakai blower. Dipanasi dari bagian belakang seperti ini. Untuk ukuran panas dan tekanan anginnya cukup saja ya lur. Yang penting jangan sampai meleleh, hanya untuk memanaskan lem yang ada di dalamnya. Karena ini jenisnya lem silikon sama seperti lem daymaker, tapi ini teksturnya lebih kuat ya lur. Lebih bandel ini lemnya. Setelah dirasa sudah lunak semua, baru dijongkel pelan-pelan dari bagian atas lur. Jangan dari bagian bawah ya. Dari bagian atas seperti ini. Karena apabila kita salah jongkel atau salah melepas untuk mika depan ini bisa pecah lur. Karena sangat riskan ya. Ya, bisa dijongkel atau ditarik pelan-pelan seperti ini. Yang penting pokoknya hati-hati lur. Dari atas ya, jangan dari bawah dulu. Ini lemnya sangat kuat sekali. Dibantu dijongkel pelan-pelan. Pokoknya kalau punya orang utamakan keselamatan lur. Hati-hati yang penting. Itu pelayanan servis yang paling utama. Jangan ceroboh. Oke, setelah lepas seperti ini kita singkirkan, kita amankan dulu lur. Jangan sampai kita letakkan sembarangan, daripada nanti tertimpa sesuatu ataupun tidak sengaja terinjak ya. Ini ada baut, bisa kita lepas pakai obeng. Oke ya, ini sudah saya lepas lur, biar lebih singkat saja ya. Jadi dalamnya seperti ini. Jadi PCB-nya fiber dan bautnya lumayan banyak ini lur. Baut-bautnya lumayan banyak. Jadi ada tahapan tertentu, cara membongkarnya juga ini banyak sekali ya bautnya. Pokoknya intinya hati-hati dan teliti. Jadi ini yang mati yang jarak jauh ya lur, yang ini ya lur. Yang tengah, untuk yang samping-samping ini yang jarak dekatnya. Oke. Untuk jenis LED-nya saya untuk yang original ini saya kurang tahu nih jenis SMD berapa serinya ya. Tapi untuk voltasenya 3 volt ini lur. 3 volt dirangkai seri paralel ya. Kemudian untuk lampu kotanya sama, ini menggunakan LED SMD juga. Untuk soket-soketnya ini macam-macam lur. Ada yang 12 volt, ada yang 6 volt ini ya. Jadi 2 tegangan ini. Karena ini ada kaitannya dengan dari ECU maksud saya, dari saklar pemicu. Oke. Jadi
tidak perlu pusing lur untuk menangani jenis lampu LED seperti ini. Ini kebanyakan yang mati LED-nya lur. LED-nya paling banyak sering saya jumpai, hampir semua ya yang sudah masuk ke sini servisan, entah itu lampu vario ataupun lampu beat, itu yang paling banyak LED mati, pasti mati LED-nya. Jarang-jarang untuk bagian driver ataupun bagian MOSFET-nya yang rusak, tapi LED-nya yang mati. Ya ini 5 watt, rata-rata 5 watt untuk lampu utama, dan untuk lampu kotanya biasanya 1 watt lur. Oh ya lur, ini ada yang lupa, tadi saya menemui kabel yang sudah dijemper seperti ini. Ini saya kurang tahu maksudnya apa, tapi ini jelas dari pabrik ya, ini bukan buatan. Soalnya untuk lem-lemnya masih segel, jadi saya juga kurang tahu sebenarnya ini untuk apa, tapi nanti akan kita rapikan lagi. Jangan lupa untuk LED lampu kota maupun lampu utama sama 3 volt ya. Kita tes dulu untuk LED-nya satu persatu. Kita siapkan tegangan 3 volt saja lur. 3 volt untuk lampu kota maupun lampu utama. Ini untuk min plusnya sudah kelihatan ada tandanya, yang lancip bagian min ya untuk LED. Yang segitiga itu yang lancipnya bagian min, sebaliknya yang plusnya. Kita tes satu persatu. Ya ini ampere sedikit bergerak, tapi LED-nya nggak mau nyala ini. LED-nya yang short atau kadang putus lur. Oke, lampu kota mati semua. Setelah kita tes, kemudian untuk jarak dekatnya, ini LED-nya ada lambangnya juga lur. Yang lancip pokoknya yang min ya ini ya. Kita tes, nyala lur. Untuk lampu dekatnya bagian kanan ini ya. Ini nyala. Yang tengah kita tes, selanjutnya ini enggak nyala lur, benar sekali. Untuk lampu jauhnya ini ya, bagian tengah ini, kemudian yang samping ini masih nyala, oke lur. Tapi ini untuk Kelvinnya sekitar 6500 Kelvin lur, jadi nyalanya putih kebiruan ya. Jadi yang sering saya lakukan juga ketika mengganti LED, ini saya ganti semua lur, biar seimbang untuk besaran Kelvin maupun wattnya. Jadi yang LED yang saya gunakan ini lur, jenis SMD 6565, ini saudaranya Kri lur. Kri ya, saudaranya entah sepupunya. Pokoknya untuk lampu utama menggunakan SMD 6565 atau 2835 3 volt. Pokoknya langsung ganti LED-nya saja. Untuk bagian driver jarang ya rusak. Untuk bagian lampu kota ini yang 2835 juga, tapi wattnya kecil lur. Ini 1 watt ya untuk lampu kotanya. PCB-nya fiber, jadi saya tidak menyarankan untuk dipasang LED yang watt besar, karena bisa jadi nanti overhead ya lur. Saya ulangi, untuk lampu utama bisa menggunakan LED SMD 2835 ataupun SMD 6565. Yang penting spesifikasinya 3 volt lur. Untuk wattnya lampu utama yang jelas minimal 3-5 watt saja. Maksimalnya 5 watt ya, minimal 3 watt biar nyalanya terang. Untuk langkah pertama yaitu kita setting blower ya. Untuk panasnya jangan terlalu panas, tekanan anginnya kita rasa cukup saja. Saya gunakan blower portable ini, beli di Shopee lur, ini sekitar 250.000 ya kalau nggak salah. Oke, nanti akan kita blower dari bawah, karena di PCB ada lubang kecil-kecil lur. Ya, nanti panasnya akan bisa menyalur ke atas dan akan melelehkan timahnya. Jangan lupa sebelum di blower kita kasih fluk dulu ya, biar timahnya gampang meleleh. Kalau ada timah-timah yang bandel bisa meleleh lur, gampang melelehnya ya.
Kita kasih jepit untuk menahan biar nggak lari. Ini untuk cara pelepasan LED beda dengan daymaker ya lur. Ini pakai blower karena kita membutuhkan suhu panas tertentu. Jadi bukan pakai api. Kalau pakai api nanti PCB-nya akan rusak atau melepuh karena terlalu panas ya. Sambil kita kira-kira panasnya kurang atau tekanan anginnya kurang, sambil dirasakan lur. Feeling ya. Untuk jenis blower macam-macam lur. Ini saya pakai yang paling murah aja, blower portable ya. Kita sesuaikan untuk ujungnya. Bisa juga pakai blower yang bagus, yang mahal itu lebih cepat lagi lur. Oke, saya skip saja. Ini penampakan sudah saya lepas lur. Biar nggak terlalu lama ya prosesnya. Ini penampakan yang sudah saya lepas seperti ini. Ya, ini sedikit mengkuning. Biasanya PCB kalau kena panas seperti ini loh. Apalagi kalau kena api kan malah terbakar. Jadi saya sarankan pakai jenis blower. Kita siapkan LED-nya. LED yang tadi ini saya pakai SMD 6565 3 volt. Ini 5 watt lur. Jangan lebih ya. Saya menyarankan jangan menggunakan LED yang wattnya besar, lumen besar, karena nanti akan merusak PCB dan gampang rusak. Untuk LED-nya gampang mati ya, karena overheat. Karena pendinginannya itu berbeda lur sistemnya. Ini bahan fiber dengan aluminium berbeda. Jadi gunakan yang standar saja. Saya sarankan gunakan yang standar saja demi keawetan atau resiko kerusakannya sangat kecil. Oh ya lur, kemarin juga ada yang minta request di upgrade, tapi mohon maaf saya tolak ya, karena saya nggak mau terima resiko nanti lampunya konslet larinya ke ECU, malah saya yang repot nanti. Jadi saya untuk jenis ini saya nggak mau ambil resiko karena ada kaitannya dengan ECU, atau takutnya nanti akinya gampang tekor, ECU-nya yang gampang rusak gitu lur. Ya saya untuk jenis ini saya main standar saja lah. Jadi untuk mengupgrade ya masih di daymaker dulu. Soalnya kendala spare part lur. Spare partnya memang agak susah untuk jenis-jenis kayak gini ya, belum terlalu lengkap. Kita tambahkan timah dulu lur sebelum kita pasang LED yang baru, biar melekatnya lebih sempurna ya. Kita tambahkan timah, dikasih load fat atau flux perekat ya, flux perekatnya. Ini bertujuan kalau timah yang lama kadang susah nempelnya ya. Jadi kita gunakan timah baru. Sekaligus membersihkan jalur-jalurnya. Jadi alat yang saya gunakan sebenarnya sederhana semua lur. Nggak perlu alat yang mahal, yang penting fungsinya lur. Dan yang jelas kita perlu kehati-hatian untuk mengerjakannya. Sebelum dipasang LED yang baru, setelah ditambah timah, ini ya lur fluknya ya, kita tambah fluk. Fluknya saya beli eceran lur, ini murah ya lur. Pokoknya murah ini, sekitar 7 ribuan. Kita tambahkan fluk solder dengan tujuan LED-nya nanti akan menempatkan diri pada timah yang baru atau pada jalurnya lur. Jadi nggak usah atau nggak perlu geser-geser, nanti LED-nya akan menempatkan pada tempatnya. Kita siapkan LED-nya seperti ini, kita contohkan ya lur. LED-nya seperti ini, sangat kecil. Ini ada tandanya lur, min plusnya ada tandanya. Kalau misalnya masih bingung bisa dites saja menggunakan tegangan 3 volt. Ini sama, LED-nya sama, ada dua jenis. SMD-nya SMD 6565 ya maksud saya. Ada dua jenis. Ini untuk Kelvinnya sama. Wattnya juga sama lur.
seperti ini kurang lebihnya ya lur ya. Kalau ada yang kurang jelas, untuk pembelian LED ini di online banyak lur ya, cari saja. Tapi untuk di toko Shopee saya nggak jual ya lur. Kalau mau pesen bisa WA saja, karena ini stoknya nggak banyak, makanya nggak saya jual di Shopee. Untuk stok sendiri kadang saya kurang lur soalnya, makanya mohon maaf nggak saya jual di Shopee. Ya kalau mau butuh beberapa bisa WA selama stoknya ada ya. Kalau stoknya kebetulan menipis atau pas habis ya mohon maaf sekali. Untuk pemasangan tinggal tempelkan saja di atas jalur ini, yang penting jangan terbalik ya. Kalau terbalik untuk LED ini nggak mau nyala lur. Yang penting plus dengan plus, min dengan min, kita letakkan di atasnya saja. Kita kasih satu-satu, plus dengan plus. Ini saya gunakan yang udah saya lepas saja lur biar mudah, karena memang sengaja saya lepas dari wadahnya itu untuk mempercepat proses. Kadang nggak sengaja lari nanti hilang LED-nya, banyak sekali ya loncat ya, makanya saya lepas seperti itu. Kemudian langkah berikutnya masih sama, kita blower lagi dari bawah ya. Untuk suhunya masih sama. Oh ya lur, untuk lampu kota jenisnya beda lagi. Ini tipenya sama 2835, 3 volt juga, tapi wattnya kecil. Ini lepasan dari daymaker malah lur. Ini kadang daymaker ada yang minta custom ganti warna lampu kota, jadi yang putih copotannya saya kumpulkan dan sering saya gunakan untuk servis lampu ini. Oke lur, langsung saja kita blower ya. Prosesnya sama persis seperti melepas LED tadi. Kita skip saja lur biar nggak terlalu lama. Oke, sudah beres lur. Untuk lampu utama dan lampu kota sudah terpasang semua. Ini untuk lampu kota 1 watt 2835 ya. Ini cabutan daymaker. Kemudian yang ini SMD 6565, 5 watt saja cukup. Saya nggak pernah menggunakan lebih dari 5 watt karena pernah saya coba pakai kri 10 watt, ternyata panas sekali dan akhirnya PCB-nya melepuh lur. Jadi setelah ini selesai pemasangan, kita jangan sampai salah tes ya lur, daripada nanti harus bongkar lagi, kita pasang LED baru lagi, karena ini jalurnya sendiri-sendiri antara lampu kota dan lampu utama. Untuk jarak dekat dan jarak jauhnya juga voltasenya berbeda ya lur. Ada yang 6 volt, untuk lampu kotanya 12 volt lur ini. Jadi lebih baik kita pastikan LED-nya nyala semua saja. Kalau saya ya, kalau saya mengetesnya seperti itu. Yang jelas pasti sudah normal, gitu aja. Ini untuk lampu kota ya, ini ground, ini plus, ini pakai 12 volt aman. Untuk menyalakan lampu utama ini sebenarnya tegangannya berbeda lur. Jadi lebih enak, lebih mudahnya kita pastikan LED-nya nyala semua saja. Kita pakai tegangan 12 volt ya. Keempatnya nyala semua. Jadi ini untuk ground dan plusnya lampu kota ya. Sedangkan untuk lampu utamanya yang sebelah sini lur, ini ground ya. Ini groundnya di sini atau masa, plusnya ada di sini. Itu udah cukup menurut saya untuk memastikan LED-nya nyala semua. Kalau teman-teman hanya punya power supply 12 volt saja atau aki ya, kita tes untuk lampu kota. Oke, alhamdulillah sudah nyala lur, nyala semua ya. Yang tadinya mati total untuk lampu kota, setelah diganti LED yang baru sudah nyala. Kita perjelas kameranya, ini geser-geser lur. Memang agak ribet lur. Oke, udah jelas ya lur. Untuk lampu utama, yang ini yang ground dan yang ini yang plus ya lur, jangan sampai terbalik. Kita coba menggunakan tegangan 12 volt. Karena untuk lampu dekat jauhnya ini seri 2 biji, jadi tegangannya 6 volt, makanya
kita langsung nyalakan semua saja. Oke, sudah nyala semua ya lur. Seperti ini saja menurut saya sudah cukup. Ini sudah bisa memastikan kalau lampunya normal. Kalau sudah dipasang di motor dipastikan sudah normal lur. Kalau masih penasaran, coba nanti kita buktikan pakai tegangan 6 volt ya lur. Kita jarak dekat dan jauhnya kita gunakan 6 volt. Soalnya antara jarak dekat dan jarak jauhnya berbeda tegangan ya. Saya ulangi lagi. Untuk jarak dekatnya yang masuk 6 volt dan jarak jauhnya yang 13 volt lebih kadang sesuai pengisian. Ini jauh saja dan ini dekat saja seperti ini lur. 6 volt ya. Jadi sistemnya pakai pemicu sendiri dari dalam lur. Jadi nggak usah bingung, kita tesnya pakai cara yang paling mudah saja, nggak usah ribet. Seperti ini saja cukup. Ya, kita tes kalau sudah nyala semua berarti lampu sudah normal dan siap pasang. Oke, kurang lebihnya seperti itu lur. Jelas ya? Biar videonya nggak terlalu lama karena permintaannya pokoknya dimulai dari awal sejelas-jelasnya lur katanya. Makanya saya jelaskan sedetail mungkin. Oke, sudah beres lur, tinggal kita bereskan kabel yang tadi ini ya. Kita solasi bakar biar tidak bersinggungan lagi. Pokoknya saya nggak bisa jelaskan fungsinya untuk apa, kenapa di jumper tadi ya. Oke, setelah saya pasang seperti ini lor. Cara pasangnya dipasang dari bawah dulu baru ke atas ya. Kemudian setelah kalau sudah presisi, langkah berikutnya dipanasi menggunakan blower. Dipanasi sambil dipres, sambil ditekan, atau bisa ditali menggunakan karet ataupun alat pres lainnya. Seperti itu. Usahakan serapat mungkin biar debu dan air tidak mudah masuk ya, karena ini kalau sampai ada air masuk ya kadang bisa ngembun. Tapi ini lemnya sangat kuat sekali lur, saya akui lemnya sangat kuat ini. Jadi kelemahannya lem ini ya kalau dipanasi lunak, nanti kalau sudah dingin lengket lagi nih. Oke, kita coba aja seperti tadi, lampu utama. Untuk lampu kota beda jalur ya lur, jadi butuh 4 kabel sebenarnya. Jadi yang penting sudah dipastikan normal. Oke lur, sudah jelas ya tutorialnya, semoga ini nggak ada kekurangan ini. Saya jelaskan sedetail mungkin, saya biar video juga nggak terlalu panjang, biar nggak bosen yang nyimak ya. Oke, mungkin cukup sekian lur. Bila mana ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan dukung selalu channel Sinar Gondorukam. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.